Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, para jamaah sekalian, di program kita Kamar Renungan, di channel Fikir dan Rasa Galih P. Saputra. Kita kembali dalam segmen Anda Bertanya, Islam Menjawab. Dan telah hadir bersama kita guru kita yang mulia, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Ustadz, ini ada sebuah kegelisahan yang mungkin mewakili banyak dari kita. Ada pertanyaan yang masuk bunyinya begini. Ustadz, saya sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Tapi mengapa hati saya masih sering resah, gundah, dan hidup terasa hampa? Padahal saya juga bekerja, punya keluarga, materi cukup. Sholat saya terasa seperti rutinitas mekanis saja, Ustadz. Terutama saat mengawali sholat, baca doa iftitah, itu rasanya hanya qomat kamit di bibir, tidak sampai ke hati. Di mana letak kesalahannya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Bagaimana ini, Ustadz? Fenomena ibadah ritual jalan, tapi hati tetap kosong. Subhanallah ya akhi, ini pertanyaan yang sangat fundamental. Pertanyaan ini adalah denyut nadi zaman kita. Zaman di mana kita kebanjiran ritual, tapi kekeringan spiritual. Kita sibuk melakukan ibadah, tapi lupa menjadi hamba. Keresahan, kegundahan, dan kehampaan itu akarnya satu. Hilangnya makna dalam ibadah. Dan hilangnya makna itu seringkali dimulai dari gerbang ibadah itu sendiri. Banyak orang ingin sholatnya khusyuk, ingin sholatnya mengubah hidup. Tapi mereka lupa bahwa sholat itu memiliki pintu gerbang. Pintu gerbang itu adalah takbiratul ihram. Dan kunci untuk membuka pintu itu, salah satunya adalah doa iftitah. Seperti yang ditanyakan tadi, iftitah hanya qomat kamit. Wajar jika hatinya resah, karena sejak awal sholat, ia tidak connect. Ia tidak paham apa yang ia ikrarkan di hadapan penciptanya. Hari ini, mari kita bedah satu saja dari sekian banyak doa iftitah yang diajarkan Rasulullah SAW, sebuah doa yang merupakan ikrar paling total seorang hamba. Doa yang sering kita baca, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Begitu ya Ustadz? Tepat ya akhi? Mari kita baca lengkap pelan-pelan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus hanif dan berserah diri muslim, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, nusukku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini bukan bacaan biasa ya akhi. Ini adalah deklarasi tauhid. Untuk memahami kedalamannya, kita harus tahu dari mana kalimat ini berasal. Kalimat agung ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ini adalah puncak perjalanan spiritual seorang pencari Tuhan sejati, babak para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita buka surah Al-An'am ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengisahkan ikrar Nabi Ibrahim, Inni wajjahtu, sampai akhir ayat 79. Apa asbabun nuzul atau konteksnya? Kita semua tahu kisah agung dalam ayat-ayat sebelumnya, Al-An'am 75-78. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Tuhannya, di malam hari, beliau melihat bintang. Ia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tapi ketika bintang itu tenggelam, beliau berkata,
La uhibbul afilin. Aku tidak suka pada yang tenggelam. Lalu beliau melihat bulan terbit. Inikah Tuhanku? Ketika bulan tenggelam, beliau berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi aku petunjuk, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Lalu beliau melihat matahari terbit. Inikah Tuhanku? Ini lebih besar. Tapi sore hari, matahari itu tenggelam lagi. Disinilah letak keresahan kita, ya akhi. Manusia modern itu resah karena mereka sedang menuhankan matahari, bulan, dan bintang versi modern. Apa maksudnya matahari, bulan, dan bintang modern itu, Ustadz? Matahari itu adalah jabatan, kekuasaan, popularitas, terlihat besar, menyilaukan, kita kejar, kita agung-agungkan. Tapi begitu kita pensiun, begitu kita tidak lagi viral, matahari itu tenggelam. Hati kita hampa. Bulan itu adalah harta benda, materi, indah dipandang, menenangkan sementara, tapi ia juga tenggelam. Harta bisa hilang, atau harta ada tapi tidak memberi ketenangan. Bintang itu adalah validasi manusia, pujian, likes, dan comments di media sosial. Terlihat banyak tapi kecil dan kerlipnya tidak bisa diandalkan. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menafikan semua tuhan-tuhan palsu yang afilin, yang tenggelam dan fana itu, beliau sampai pada satu kesimpulan agung. Itulah ikrarnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sekarang, aku hadapkan wajahku hanya kepada zat yang fatara, menciptakan langit dan bumi. Perhatikan diksi Al-Quran. Ini adalah ilmu balaghah. Kata pertama adalah inni, sesungguhnya aku. Ini harfu taukid. Ini bukan pernyataan main-main, ini sebuah kesungguhan. Kata kedua, wajjahtu. Dari kata wajjaha dalam ilmu sharaf, ini wazan fa'ala. Wazan ini punya makna tawajjuh, menghadap dengan sungguh-sungguh, dan takfir, berulang-ulang, serta tahwil, mengubah. Artinya, aku tidak sekadar menghadap, tapi aku sungguh-sungguh menghadap, memfokuskan, mengalihkan diriku dari yang lain hanya kepadanya. Apa yang dihadapkan? Wajhiya, wajahku. Kenapa wajah? Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia, cerminan dari keseluruhan eksistensi seseorang. Jika Anda menghadapkan wajah, artinya Anda menghadapkan totalitas diri Anda, pikiran Anda, hati Anda, jiwa Anda, raga Anda. Jadi ketika di awal sholat kita berkata, wajjahtu, kita sedang berkata, ya Allah, Tuhan-Tuhan palsu, harta, jabatan, validasi manusia, yang kemarin aku kejar, yang membuatku resah, sekarang kutinggalkan. Aku hadapkan seluruh totalitasku hanya kepadamu, wahai pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin hati masih resah jika kita memulai sholat dengan pemahaman ini, ya akhi? Keresahan itu hilang, karena kita sedang menghadap kepada sumber dari segala solusi. Subhanallah. Baru kalimat pertamanya saja sudah sedalam ini, Ustadz. Lalu bagaimana dengan kelanjutannya, Hanifan Musliman? Ini adalah kondisi atau mindset kita saat menghadapnya. Hanif, artinya lurus. Apa maksudnya lurus? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Misbah Al-Munir menjelaskan, Hanif adalah al-ma'ilu anisyirki ilat tauhid. Orang yang miring atau berpaling dari syirik menuju kepada tauhid. Hanif itu adalah karakter yang tidak mencela-mencela, tidak abu-abu. Dia lurus, fokus, teguh pada kebenaran. Dia tidak menyembah Allah, tapi di saat yang sama masih menyembah bosnya, masih takut pada selain Allah, masih bergantung pada materi. Maka orang yang resah tadi boleh jadi sholatnya tidak hanif. Lisannya wajjahtu, tapi hatinya masih miring ke dunia. Lalu, musliman, berserah diri. Ini adalah puncak kepasrahan. Setelah kita menghadap, setelah kita lurus, maka kita taslim, pasrah, total. Ya Allah,
ini aku hambamu. Apapun kehendakmu, aku pasrah. Keresahan itu hadir karena kita menolak takdir. Kita terlalu ingin mengatur hidup kita. Padahal kita ini hamba. Muslim adalah orang yang menyerahkan kendali hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajjahtu adalah aksi menghadap. Hanifan adalah karakter lurus. Musliman adalah hasil pasrah. Kemudian kita perkuat lagi dengan kalimat kedua. Kalimat ini juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, nusukku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ustadz, di ayat itu awalnya ada kata kul, katakanlah. Tapi di doa iftitah tidak ada. Mengapa demikian Ustadz? Pertanyaan cerdas ya akhi. Dalam Al-Quran, itu adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad. Dalam doa iftitah, kita melaksanakan perintah itu. Kita tidak lagi mengutip perintahnya, tapi kita langsung mengucapkan ikrarnya. Kita berkata, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Ini adalah visi dan misi hidup seorang muslim. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Kita tempatkan sholat di awal. Ini menunjukkan prioritas. Wa nusuki, dan nusukku. Apa itu nusuk? Para ulama tafsir seperti Imam At-Tabari menjelaskan, nusuk bisa berarti ibadah haji atau umroh, kurban, tapi makna umumnya adalah segala bentuk ibadah dan pengorbanan. Artinya, bukan hanya sholat, tapi puasaku, zakatku, sedekahku, baktiku pada orang tua, senyumku pada tetangga, itu semua adalah nusuk. Dan yang paling dahsyat, wa mahyaya, wa mamati, dan hidupku dan matiku. Mahya dan mamat ini dalam ilmu nahwu adalah isim zaman wa makan. Artinya, seluruh proses kehidupanku, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai ajal tiba, dan momen sakaratul mautku. Untuk siapa semua itu? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jika seseorang meresapi ikrar ini di awal sholatnya, bagaimana mungkin dia resah karena urusan dunia? Bagaimana mungkin dia korupsi di kantornya? Karena dia sudah berikrar, hidupku, termasuk pekerjaanku, ini lillah. Bagaimana mungkin dia durhaka pada orang tuanya? Karena dia sudah ikrar, hidupku, termasuk baktiku, ini lillah. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai tauhidul qasdi, mengesahkan tujuan. Luar biasa Ustadz. Jadi doa iftitah ini semacam kalibrasi ulang kompas hidup kita di setiap sholat ya Ustadz. Betul sekali ya akhi. Dan dari mana kita tahu doa ini dibaca dalam sholat? Ini merujuk pada hadis yang agung, ada beberapa riwayat, salah satu yang paling masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dari sahabat mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah. Dalam hadis tersebut, Sayyidina Ali menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW, beliau apabila berdiri untuk sholat malam, dan juga diriwayatkan untuk sholat fardu, beliau mengucapkan setelah takbir, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan, sampai akhir doa. Apa asbabul wurud atau konteks hadis ini? Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim menjelaskan doa iftitah, apapun versinya, adalah adab, etika seorang hamba sebelum memulai dialog dengan rajanya. Anda bayangkan ya akhi, kita ini hamba yang kotor, banyak dosa. Lalu kita dipanggil melalui azan untuk menghadap sang raja di raja Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita takbir, Allahu Akbar, kita masuk ke ruang tahta. Apa yang kita ucapkan pertama kali, kita tidak langsung minta, ya Allah beri saya rezeki, beri saya sehat. Tidak, itu tidak sopan. Yang kita lakukan adalah memuji,
seperti doa iftitah subhanak, dan berikrar seperti doa wajjahtu ini. Kita melaporkan kesetiaan kita. Ya Rob, aku hadir. Aku hadapkan wajahku hanya padamu. Aku lurus. Aku pasrah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua untukmu. Aku bersaksi, tiada sekutu bagimu, dan untuk inilah aku diperintahkan. Inilah fadilah terbesarnya, mengembalikan hudurul qalib, hadirnya hati. Imam Al-Ghazali dalam kitab agungnya Ihya'u Ulumuddin, dalam kitab Asraris Shalah, kitab rahasia-rahasia salat, beliau sangat menekankan hal ini. Beliau berkata, berapa banyak orang yang salat tapi hatinya di pasar, pikirannya di kantor, sibuk menghitung laba rugi. Mengapa itu terjadi? Kata Imam Al-Ghazali, karena lisannya mengucapkan sesuatu yang hatinya ingkari. Lisannya berkata, wajjahtu, aku hadapkan wajahku, tapi hatinya tawajjuha ila dunya, menghadap kepada dunia. Ini munafik, kemunafikan dalam salat. Dan kemunafikan ini yang melahirkan keresahan. Maka Imam Al-Ghazali memberikan solusi praktis. Ini adalah tata cara yang bisa langsung kita praktikan. Beliau mengajarkan, ketika engkau bertakbir, Allahu Akbar, kosongkan hatimu dari selain Dia. Lalu, ketika lisanmu mengucapkan, Inni wajjahtu, tanyakan pada hatimu, wahai hati, benarkah engkau menghadap kepadanya? Atau engkau sedang berbohong di hadapannya? Ketika lisanmu berkata, Inna solati, wa mahyaya, wa mamati lillah, tanyakan pada hatimu, benarkah hidupmu untuk Allah? Atau untuk nafsumu? Benarkah matimu siap untuk Allah? Ini adalah proses muhasabah atau introspeksi di awal solat. Jika ini kita lakukan di setiap solat fardu, 5 kali sehari kita mengkalibrasi kompas hidup kita ya akhi. Mustahil hidup kita resah dan salah arah. Mustahil. Allahu Akbar. Jadi ini adalah checkpoint spiritual kita ya Ustaz. Pantas saja jika bagian awalnya saja sudah tidak connect, sisa solatnya hanya akan jadi senam dan hafalan kosong. Betul. Maka hikmah dan filosofi agung dari doa iftitah wajjahtu ini adalah 1. Deklarasi kemerdekaan. Ini adalah deklarasi bahwa kita merdeka dari penghambaan kepada materi, jabatan, dan manusia yang afilin, yang tenggelam. Kita hanya menghamba pada yang fatoroh, mencipta. 2. Penetapan visi misi hidup kita. Ini adalah penetapan blueprint hidup kita. Mahyaya wa mamati lillah. Hidupku untuk Allah. Maka bekerja adalah lillah, mengurus keluarga adalah lillah, mencari ilmu adalah lillah. Tidak ada lagi dikotomi antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Semuanya lillah. 3. Obat keresahan atau solusi. Keresahan kita, fenomena di awal, hadir karena kita menggantungkan harapan pada yang fana. Iftitah ini memutuskan gantungan itu dan menyambungkannya hanya kepada yang abadi, al-baqi. Maka untuk para jamaah di kamar renungan ini, solusi praktisnya adalah, mulai sholat Anda berikutnya, jangan terburu-buru. Setelah takbiratul ihram, ambil jeda 1 detik, sadari Anda sedang menghadap siapa. Lalu bacalah doa iftitah ini, kalimat per kalimat, sambil tanyakan pada hati Anda seperti yang diajarkan Imam Al-Ghazali. Rasakan getaran wajjahtu, rasakan ikrar inna solati. Ya akhi dan para pemirsa sekalian, mari kita gunakan sisa waktu kita di kamar renungan ini untuk bermuhasabah. Tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah berapa puluh tahun kita sholat? Sudah berapa ribu kali lisan kita mengucap inni wajjahtu? Tapi sudahkah hati kita benar-benar wajjahtu kepadanya? Atau jangan-jangan wajah kita masih menghadap kepada gemerlap dunia, pada pujian manusia, pada ketakutan akan masa depan, pada keresahan akan dunia yang pasti kita tinggalkan? Mari kita tanyakan lagi. Lisan kita berkata, wa mahyaya lillah, hidupku untuk Allah. Tapi 24 jam kita kemarin lebih banyak untuk Allah atau untuk nafsu kita? Pekerjaan kita sudah lillah
atau hanya untuk fulus? Interaksi kita di keluarga sudah lillah atau hanya untuk ego? Jika kita jujur, mungkin kita akan menangis di awal sholat kita karena malu telah berbohong sekian lama di hadapannya. Mari kita berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Allahumma rzuqna salatan khasyiah. Ya Allah, anugerahkan kami salat yang khusyuk. Allahumma ja'al mahyana mahyan lillah, wa mamatana mamatan lillah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami hidup yang sepenuhnya untukmu, dan jadikanlah kematian kami kematian yang kembali kepadamu. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Terima kasih banyak atas ilmunya yang sangat mendalam, Ustadz. Sebuah renungan yang menampar kita semua untuk kembali meluruskan wajah kita. Para jamaah kamar renungan, semoga apa yang kita kaji hari ini tentang makna doa iftitah bukan hanya menambah wawasan, namun mampu mengubah kualitas sholat dan kualitas hidup kita. Saya, Galih AP Saputra, dan Ustadz Abdurrahman pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.